Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Yusita bisa kembali bertemu Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya pemirsa. Tentunya di bulan suci kali ini, yakni bulan Ramadan, pasti mempunyai hal-hal menarik yang hadir di sekitar kita. Salah satunya tema hari ini, tema Expose kali ini, yakni tentang Bazar Ikala. Saya yakin pemirsa di rumah penasaran ya dengan tema kali ini. Jadi tidak usah khawatir, kita akan membahas secara lebih dekat dengan Bazar Ikala bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pemirsa, saya perkenalkan terlebih dahulu, di samping saya ini ada Bapak Suci Rahmat Hidayat ya, atau Pak Rahmat. Hidayat. Oke, selaku bendahara Ikala ya, betul ya? Dan di sebelahnya ada Mas Endrias Tri Berlianto selaku si acara. Si acara. Ya, penyebutan saya betul ya Mas ya? Betul sekali. Iya, baik. Pak Rahmat, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, yang penting sehat hari ini ya. Dan tetap puasa, insya Allah barokah gitu aja. Lancar ya Pak Lancar, ya? ya, Alhamdulillah. Baik, kalau Mas Endrias bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan tetap bersemangat. Tetap bersemangat ya? Luar biasa. Karena Bapak dan Mas sudah semangat hari ini, saya juga ikut semangat gitu. Salam Ikala dulu. Semangat. Salam Ikala, oke. Salam Ikala juga. Gini ya? Ikala. Ya. Ya. Salam Ikala pemirsa. Salam Ikala. Oke, ini adalah tanda atau sign ya untuk semangat kita hari ini. Baik, luar biasa. Pak, ini kan pembahasannya mengenai Ikala ya. Kalau pemirsa di rumah pasti belum terlalu mengerti Ikala sendiri itu sebenarnya seperti apa. Mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan apa sih itu Ikala? Boleh. Ikala itu Ikala adalah Ikatan Kawan Lama. Baik. Ya, Ikatan Kawan Lama yang berdiri 1 Oktober 2019. Jadi udah 4 tahun lah. Itu. Ikala bergerak, sebenarnya organisasi itu bergerak di bidang sosial. Kita tiap 2 minggu sekali ada Jumat Barokah, bagi-bagi beras, dan ada sedikit amplop untuk itu. 2 minggu sekali kita bagi beras. Jadi kita muter Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, terus kita muter kayak gitu. Terus juga kita punya anak asuh untuk kita biayai sekolah, namanya Orto Asik gitu. Orto Asik. Orto Asik Ikala. Kita alhamdulillah udah punya sekitar 30 orang anak yatim untuk kita biayain sekolah gitu. Dari ininya gitu. Baik, berarti Ikala ini singkatan dari Ikatan Kawan Lama. Kawan Lama Ya. Seperti itu ya. Mungkin ada filosofi sendiri Pak mengenai nama Ikala tersebut. Ikatan Kawan Lama ini maksudnya seperti apa ya? Sebenarnya ini tuh awalnya gabung dari kawan-kawan lama. Walaupun sebenarnya ini kawan lama yang kawan-kawan baru juga boleh ikut karena Baik. KDRT kita juga udah terdaftar di Menkumham juga udah ada. Jadi visi-visinya kita kumpul-kumpul dari kawan-kawan lama, terus gabung, kita ngobrol-ngobrol, diskusi. Dan itu kita pengen maksudnya bikin organisasi yang bergerak di bidang sosial gitu, intinya seperti itu. Ya, baik, berarti Ikala sendiri adalah organisasi di bidang sosial yang tergabung dari teman-teman lama seperti itu ya? Ya. Ikala sendiri itu sebenarnya satu touring juga ada, kita ada divisi touring ada, terus juga divisi ngopi-ngopi juga ada. Kita juga ada pengajian juga. Senin malam namanya Pesema. Juga kita kalau umpama setiap tahun kita ada kurban juga, terus ya insya Allah kegiatannya positif lah gitu. Semoga ya bisa istiqomah gitu. Istiqomah ya, karena sudah 4 tahun ya Pak Rahmat ya, luar biasa. Untuk Ikala sendiri sudah beranggotakan berapa orang sejauh ini? Sekitar 200 lebih. 200 lebih itu ya, dari semua masyarakat di Kota Pekalongan atau dari luar daerah dari juga? Dari luar daerah juga ada, dari Jogja ada, dari Jakarta aja. Sebenarnya juga itu orang Pekalongan yang dulunya di Pekalongan. Terus kita pas lihat ada Ikala, dia ikut itu juga, ikut membantu kita juga gitu. Jadi ikut jadi anggota juga gitu, walaupun dia di luar kota. Nanti kalau umpama setahun balik kita biasanya ada untuk apa? Tiap tahun sekali itu apa?
Udah halal bihalal halal juga. bihalal ya, Halal bihalal. Kita halal bihalal ketemu orang-orang gitu. Anniversary juga ya. Anniversary setiap juga tahunnya. setiap tahun kita anniversary gitu. Oke, berarti memang sudah banyak kegiatannya ya dan ada 200 orang. Untuk Mas Andrea sendiri bergabung IKALA sejak tahun berapa Mas? Kalau saya ini termasuk baru nih. Baru, new ya? New. Oke. newcomer. Jadi memang teman-teman IKALA ini luar biasa ya. Usianya dari 40 sampai 60 mungkin Mas Rahmat Iya, ya. Saya termasuk generasi yang paling muda, padahal sudah sekitar 40 nih. Oh iya, dan saya manggilnya Mas ya pemirsa. Kalau saya masih 25. Oh iya, Enggak. aduh ini puasa ya? Plusnya. Plus 25 kali 2. Oke. Intinya dari 30 tahun ya, berarti rata-rata. Nah, artinya kita terbuka sih, Mhm. semua itu IKALA ini membuka ruang ya ke teman-teman masyarakat Pekalongan yang ingin bergabung dengan kita dengan kegiatan sosial ya, dan banyak kita yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Rahmat itu luar biasa. Karena ini termasuk kayak Jumbar itu sudah 2 tahun lebih ya Mas Rahmat. Kita hampir Minggu sekali. ya, setiap hari Jumat keliling dari misal ke area Rob, kita jangkau di sana sambil berbanjir-banjiran ya Mas ya. Ya, itu ya berarti ya. Ya. Oke. Nah, itu dari sumbangan anggota-anggota aja Ya. iuran gitu. Baik, berarti dari 200 orang itu juga ada yang Ngasih- mendanai seperti itu ya, support. maksudnya mau ngasih berapa support atau Mhm. ini, Mandiri. Tiap anggota mau ngasih itu bebas, jadi nggak ada Oke. harus berapa. Dari 25.000, 10.000 kita juga terima gitu. Baik, kalau Pak Rahmat sendiri untuk bergabung dari IKALA sudah berapa tahun berarti kalau terhitung Kalau sejak sekarang? alhamdulillah sih kalau di IKALA saya juga termasuk pendiri IKALA. Pendiri IKALA itu ya ada sekitar ada 9 orang. 9 gitu. orang, Iya, ini 9 awal ya? Awal ya. Termasuk harusnya ketuanya datang ke sini nih. Iya, Ketua tapi itu diwakilkan. Pak Erik, Pak Riksa Maulan. Oke. Sindon ya, Mhm. ya, itu ketua IKALA. Baik, Harusnya juga mewakili ke sini. Nanti mungkin lain kesempatan Lain diundang kesempatan juga. Mungkin bisa dipanggil pasti untuk Pak. ketua IKALA-nya gitu. Berarti pendiri yang pertama ada 9 orang ini. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit proses perjalanan 9 orang ini menjadi 200 orang. Itu kan pasti tidak mudah ya Pak Rahmat ya. Pasti Benar. penuh tantangan dan lainnya. Penuh dan Nah, boleh biasa kita banyak share. gejolak biasa Iya. di organisasi kan. Ya mungkin dari 9 orang awalnya sih kita bertemu 3 orang, saya, Mas Erik, Mas Deden, bertiga kita ngobrol-ngobrol gimana sih maksudnya biar kawan-kawan lama ini bisa manfaat, bisa istilahnya bisa ada inilah kegiatan yang positif gitu. Akhirnya yuk coba kita bikin nama gitu. Saya ngajukin nama, Pak Seden ngajukin nama, Mas Erik ngajukin nama. Ternyata ada suatu Mas Erik IKALA aja coba karena kita gabungan dari IKALA kawan-kawan lama akhirnya disingkat dari IKALA gitu. Ya. Kawan-kawan lama ini berarti dari satu angkatan sekolah kah atau seperti apa ini Pak Enggak Rahmat? sih, ini sebenarnya ada yang umur sampai 65, 60. Enggak, 70. waktu 9 orang ini. Enggak, kita beda-beda dari Oh, beda-beda. teman lama aja, teman nongkrong, main. teman Oke, nongkrong baik. aja ya. Main, ya. Termasuknya dulu itu ketuanya Pak Santoso gitu, Oke, ya, jadi baik. terus ada pergantian ke Pak Erik gitu. Berarti sejak awal berdiri memang namanya sudah IKALA ya? Sudah IKALA. Ya, Bukan bukan nama lain kemudian diganti menjadi IKALA. Memang IKALA dari dulu. Luar biasa. Nah Pak, untuk tujuan sendiri dari IKALA sebenarnya apa Pak? Kenapa IKALA ini dibentuk seperti itu? Apakah hanya untuk tadi ajang silaturahmi kawan lama saja atau apakah untuk selain sosial adakah program-program lain seperti itu? Ya, program-program lainnya sebenarnya sih kita dari IKALA sendiri itu pingin mandiri lah, pingin berdiri sendiri juga gitu. Maksudnya pengennya nanti kalau mama makannya kita mengadain IKALA Ramadan Fest itu juga untuk biar IKALA itu mandiri itu enggak maksudnya ya ada penghasilan intinya seperti itu gitu awal itu aja gitu maksudnya untuk ada kan IKALA juga ada PT-nya juga ada yayasannya juga ada Koperasi juga ada. kooperasinya Oke. juga ada semuanya udah ini semua gitu. Untuk tempatnya di mana ya?
Kalau base camp itu di Jalan Wahid Hasyim, itu belakang toko Diana itu loh. Toko Diana, Nah, baik. itu base campnya di situ. Berarti dari pemirsa yang mungkin ingin mengunjungi ya atau Boleh. mendaftar seperti itu ya Pak Boleh, Rahmat ya, boleh, bisa datang ke situ Ya, ya. Bisa dulu kawan lama, sekarang jadi kawan baru juga bisa. nggak Oke, apa-apa. berarti nanti berubah namanya Ikaba. Ikatan Tapi khusus cowok Mbak kawan. ini Mbak. Oh, ini khusus Khusus cowok. cowok, Oke, iya, tadi khusus berarti cowok. syaratnya apa saja Pak Rahmat kalau Ya, ingin syaratnya bergabung? satu cowok. Yang kedua ya istilahnya mau bisa bekerja sama istilahnya gitu. Yang ketiga ya apa ya istilahnya berkelakuan baik lah ya. Udah itu paling itu aja sih. Berarti ini khusus cowok ya. Oke, baik. Nah, pemirsa nanti bisa dicatat. Untuk Mas Andreas sendiri bergabung di Ikala ini pasti juga punya pengalaman seru gitu ya. Selama ini apa Mas Andreas yang didapat dari Ikala sendiri selain banyaknya event? Mungkin banyak sekali ya pengalaman yang menurut saya sangat keren sekali. Ini sebuah kumpulan yang dulu di era 90 nongkrong bareng. Mungkin di era itu dulu ada gestrek, kebut-kebutan dan beraneka kenakalan remaja. Sekarang bisa duduk bareng nongkrong kembali tapi dalam suasana yang kegiatannya sosial. Artinya yang dulu teman-teman agak nakal-nakal era dulu bisa berkegiatan sosial kayak tadi Jumat Barokah, berbagi beras sampai turun banjiran. Itu pun rutin sudah istiqomah ya Mas Rahmat ya. Sekali. Terus punya pergerakan orang tua asik. Artinya punya ortu asik itu sampai 30 anak ya. 30 anak. Terus ada lagi pesema. Jadi yang dulu nongkrong di pinggir depan gang, gitaran dan lain sekarang sudah berbeda. Tapi suasananya masih muda terus. Itu yang bikin keren. Luar biasa ya Mas Andreas ya. Ya. Harus jiwanya jiwa muda. Tetap dong. Gitu ya? Ada. Pak Rahmat sendiri seperti apa pengalaman yang sudah didapatkan selama ini? Apa yang menjadi daya tarik gitu tentang Ikala terhadap Pak Rahmat? Ya menurut saya Ikala itu ya asik ya. Memang ya di sini tuh tetap banyak namanya organisasi tuh pasti ada banyak Ya, dinamikanya. dinamikanya. Ya tapi yang penting kita itu ya bersikap dewasa aja gitu. Misalnya namanya organisasi ya tetap ada aja konflik apa-apa gitu. Yang penting kita tetap satu tujuan, insya Allah istiqomah ya untuk bersosial gitu aja. Ingin menambahkan? Ada Silakan. lagi yang ini yang kita rutin bulu tangkis sekarang kan yang program baru. Kita juga iya. bulu tangkis juga, Mhm. maksudnya tiap seminggu sekali, 2 minggu sekali malah. Jadi 2 minggu sekali. enggak seminggu sekali, Mhm. ada yang untuk di apa malam Selasa malam Rabu. Terus ini karena sebenarnya siang itu kita udah booking tempat di Unikal, tapi karena puasa akhirnya kita tunda gitu untuk itu di hari Sabtu jam 12 sampai jam 3 untuk badminton ya gitu. Barangkali siapa mau bergabung juga bisa di luar Ikala enggak apa-apa gitu. Oh, di luar Ikala tetap bisa ya untuk Untuk mengikuti badminton ya. bisa Uh-uh. juga, ya. Oke, itu tadi hari apa saja, Mas? Selasa malam Rabu malam Kamis sama hari Sabtu gitu. Oke, Sabtu. itu bisa dicatat ya pemirsa ya, Rabu, Kamis dan hari Sabtu. Nanti mungkin kalau misalnya gabut gitu ya, pengen main-main badminton ya. Bisa lah, puasa-puasa nggak apa-apa, yang penting badan tetap sehat gitu ya Pak Rahmat ya. Jangan puasa beduk tapi. Iya, jangan. Itu Badmintonnya siang sih. iya kalau- badmintonnya. Tapi asik ya Pak ya, kalau saya mendengar dari cerita-cerita Mas Andreas dan Pak Rahmat mengenai Ikala ini ternyata sudah berdiri lama, kemudian orangnya juga sudah banyak dan luar biasa sekali seperti itu. Nah, ini terima kasih karena di segmen ini sudah memperkenalkan Ikala kepada Sama-sama, pemirsa yang ada sama-sama. di rumah. Nanti untuk berikutnya kita akan membahas ya mengenai yang kita tunggu-tunggu yaitu Bazar Ikala. Saya juga penasaran Pak, sebenarnya Bazar Ikala itu seperti apa gitu ya pemirsa ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Salam Ikala.
Ya pemirsa, Anda masih bersama saya Yusita di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat luar biasa, ada Pak Rahmat dan Mas Aan ya. Masih semangat ya Pak ya? Semangat, tetap semangat. Oke. Jangan lemes Pak. Semangat dong. Puasa. Tetap semangat, luar biasa Pak. Tadi kita sudah membahas tentang Ikala. Ya, kita sudah lebih dekat nih, lebih kenal tentang Ikala. Nah, ternyata Ikala ini mengadakan suatu event besar seperti itu ya, untuk memperingati hari jadi Kota Pekalongan yang ke-117, yaitu titik. Nah, ini kita akan bahas gitu ya. Bazar Ikala, Pak Rahmat dan Mas Aan. Mungkin saya ke Mas Aan ya, karena Mas Aan ini adalah si acaranya gitu ya, Mas ya. Oke, tentang Ikala ini sebenarnya apa sih Mas yang memotivasi Ikala sendiri untuk membentuk sebuah acara bernama Ikala Ramadan Fest? Baik, sebetulnya ini dari teman-teman Ikala ini kan, setelah kita tadi bercerita sekian tahun kita berorganisasi untuk khususnya ke masyarakat Pekalongan. Nah, di sini kita berinisiasi membuat suatu event dengan momentum hari jadi Kota Pekalongan. Memang kita perjalanannya cukup jauh ya Mas Rahmat. Kita berkoordinasi. Kita awalnya sowan dulu ke Pak Wali ya. Pak Wali, alhamdulillah beliau mensupport dengan Bunda Inggit untuk merangkai sebuah Ikala Ramadan Fest yang kita beri tema berkolaborasi, bersinergi, berkawan untuk Pekalongan Kota Kreatif Dunia. Nah, setelah kita berdiskusi sowan ke beliau, kita diarahkan ke tata pemerintahan. Akhirnya kita sowan ke Pusekda dan kita selanjutnya diberikan undangan untuk pemaparan ke beberapa dinas terkait, dari Polres ke Kodim, ada Dindakop, DLH dan sampai ke kelurahan ya. Itu hadir semua di situ. Jadi seperti itu perjalanannya, Mbak. Luar biasa. Untuk membuat sebuah acara yang sangat keren ya Pak ya. Oke, nah untuk tema tadi sudah disebutkan yaitu 3 itu ya. Apakah itu ada hubungannya dengan tema dari hari jadi Kota Pekalongan? Sangat berhubungan ya, karena kemarin sebenarnya munculnya tema itu kita nggak mengira tuh hampir sama dengan tema kota yang berkolaborasi ya. Alhamdulillah ternyata satu visi nih dengan kita teman-teman Ikala. Iya. Jadi memang ada korelasinya ya Mas. Betul sekali. Luar biasa nih. Oke, baik. Dari serangkaian acara yang ada, apa saja sih kalau boleh di-sepil gitu ke pemirsa yang ada di rumah? Apa awalnya saja kita ini acaranya? sebetulnya ingin jadi gini. Sebuah hari jadi atau ulang tahun itu kan harapannya semua masyarakat ikut senang nih ya. Ikut meramaikan, iya, ikut menyemarakan, ikut jadi satu kegiatan. Nah, saya melihat dengan teman-teman Ikala ini hari jadi Kota Pekalongan ada sebuah kegiatan tapi rangkaiannya terpisah. Nah, harapannya kita awalnya kepengen satu tempat di lapangan Mataram. Nah, sampai perjalanan itu kita rangkai udah ada beberapa lomba, komunitas, semua ada di situ semua. Iya. Oke, berarti sudah direncanakan pasti ya, Mas ya. Untuk rangkaian acara atau rundown acaranya apa saja, Mas? Kita opening tanggal 4 April besok. Semoga diberikan kelancaran, cuaca juga mendukung ya. Amin. Kita besok opening jam 4 sore. Sambutan dari Ketua Ikala nanti Mas Erik ya, Mas Rahmat ya. Terus ada pembacaan Tilamatil Quran, doa opening dan doa hari jadi Kota Pekalongan. Terus peresmian simbolis Pak Wali Kota. Terus dilanjut untuk kunjungan ke Tenan. Sebetulnya kita konsepnya awal adalah buka bersama Pak Wali dengan 1.000 masyarakat. Oke, kenapa bisa berubah? Nah itu tadi karena ada himbauan dari Bapak Presiden terkait dengan pembatasan dan lain-lain. Akhirnya kita hanya simbolis ya Mas Rahmat ya. Simbolis, kita undangan terbatas, hanya keluarga besar Ikala. Kita melakukan secara sederhana, tapi secara konsep event tetap kita gas dong, biar tetap keren ya Mas Rahmat ya. Iya dong. Iya, semangat ya Ikala. Oke, baik Mas Aan. Untuk dari serangkaian rundown acara tersebut, acara apa yang paling menonjol atau identik dari Ikala ini? Yang pasti
teman-teman UMKM sih. Kita harapannya dengan momentum ini menjadi lebih secara perekonomian ya, lebih maju lah. Kita menyediakan UMKM bisa naik kelas istilahnya. Nah, setuju Oke, banget bisa naik itu. kelas di Iya. IKALA ya. Iya. Oke, berarti artinya sudah ditutup untuk pendaftaran event tersebut. Misal ada UMKM yang ingin masuk berpartisipasi dalam program event IKALA, bagaimana ini? Kita masih ada slot sih, cuma nggak banyak, hanya mungkin 5 tenan ya, karena dari Oke, 5 tenan ya. iya, masih ada ya kesempatan. Mhm. Jadi kita ada beberapa rangkaian, juga melibatkan teman-teman komunitas, ada teman-teman Mata Lensa, terus yang itu akan mensupport khususnya mungkin ke teman-teman UMKM foto produk ya. Gimana sih bikin foto? Kalau jualannya sudah keren, produknya keren, kalau fotonya nggak keren, nanti malah nggak ini kan. Kita didukung sama teman-teman Mata Lensa nih, diberikan ada space khusus foto produk, gitu ya Mas Rahmat ya. Mungkin nanti kalau mau ikut pelatihan atau kelas bisa dilanjutkan setelah event ini. Salah satunya itu. Terus ya, terus ada lagi RC Kola juga. ada temen ini ya, komunitas RC Kola. Apa itu komunitas? Mas Rahmat nih yang Iya, Mas. salah satu pengurusnya. Dari IKALA itu juga ada komunitas namanya RC Kola. RC Kola itu RC motor RC itu. Jadi Motor RC. Motor RC. Oke. Ya, Mungkin Kola itu mbak-mbaknya nggak komunitas tahu nih IKALA gitu. motor-motor usia segitu Mas Rahmat. Saya taunya apa ya? Motor kurang paham ini Pak Jadi Rahmat. nanti ya, untuk acara ini mungkin adalah pembukaan itu yang mau datang itu RC Kola, King Kola juga ada. King Kolam. Kola, RC Kola. Ini berarti komunitas ya artinya ya. Komunitas, komunitas IKALA, King komunitas IKALA, RC komunitas IKALA. Terus ini aja juga dari Vespa Matic juga, modern Vespa Matic, terus riding senja Vespa Matic. Katanya kalau riding senja itu jadi Cewek, Vespa Matic cewek khusus semua ya? cewek itu. Terus juga Volcoats. Insya Allah ya ikut meramaikan untuk acara pembukaan IKALA gitu. Oke, berarti dari komunitas motor ini nantinya apakah hanya dipajang saja atau mengiringi acaranya? Nanti bisa sih, karena kita kan ada juga untuk upload foto di selama event itu. Upload foto, terus follow ke IG IKALA sama Mata Lensa dan Balai Rasa, diposting di akunnya ya di IG. Nanti di hari terakhir kita ada pengumuman nih, ada hadiah lah ya, ada hadiah sama baik. voucher, Nah gitu. ini pemirsa harus ikut ya, meramaikan ya. Oke, tadi syaratnya adalah memfoto eventnya seperti Ya, itu, kemudian betul. di-share di Instagram dengan tag akun dari IKALA. Betul sekali. Nama akunnya apa? IKALA_Pekalongan. Ya. Nah itu pemirsa bisa dicatat ya, IKALA_Pekalongan. Nanti akan mendapatkan hadiah bila beruntung di akhir acara ya, berarti Pengumumannya di akhir acara, tanggal 9. tanggal 9 malam. Oke, dan ini acaranya diselenggarakan di lapangan Mataram ya, Mataram. Mas Aan ya. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Kita open gate dari jam sore ya 16.00 sampai jam 23, jam 11 malam. Kita durasinya agak panjang karena puasa nih. Oh ya, Sampai jam 11 malam. 11 malam Iya. ya. Oh wow, itu cukup panjang Iya, gitu ya, betul. dan bisa lah menemani ya ngabuburit Ya, gitu ya, gitu kan. atau habis setelah sholat isya atau sholat raweh bisa untuk mampir ya ke IKALA Fest Ramadan 2023, luar biasa. Nah untuk acara tadi kan sudah dijelaskan beberapa, Iya. cuman Ayu nih penasaran dengan acara koprean gitu, Iya. dan darbuka ya kalau Darbuka, tidak salah ya. betul. Ini seperti apa Mas Aan prosesnya? Apakah ada lomba sebelumnya atau bagaimana? Kalau koperan sebenarnya kita sudah bersinergi dengan teman-teman Batik TV sebetulnya. Oke, dari sini ya ternyata Iya. ya. Oke. Jadi gini, koperan itu kan suatu seni budaya yang khas mungkin Pekalongan ya, dan itu ada hanya di Ramadan. Nah kebetulan IKALA Ramadan FS ini di bulan Ramadan, akhirnya kita ini perlu diangkat juga. Tetapi kita sowan dulu dong ke Batik TV yang sudah ya expert di khususnya koprean Sport nih. ya. Wah, Luar biasa Batik TV. Iya. Mang Ajib ya. Ajib. Oke. Akhirnya saya berkoordinasi dengan Pak Alan dan Pak Sim, kebetulan ada Mas Ucok juga. Jadi selama ini memang di Batik TV kan
terbatas nih slotnya ya, akhirnya sisanya kita tampung ya di Kala Ramadan Fest begitu. Dan nanti juga dipandu sama ada 4 host itu, ada Mas Iho yang ada di Sambat yang sudah agak di IG rame, terus ada Dekaslan juga, terus sama Bung Arlan dan Mas Ucok juga. Di situ ada 4 host. Meramaikan acara koprean itu. Iya, betul. Artinya itu sepanjang acara dari tanggal 4 sampai 9 April atau hanya di hari tertentu saja untuk acara koprean? Di hari terakhir. Di hari terakhir, di hari Minggu, hanya durasi kita nggak lama, 3 jam 4 jam lah. Karena dari hari pertama kita cukup banyak ya rangkaian kita. Termasuk tadi Darbuka tadi. Darbuka. Ya, Oke. Ini kita masih membahas tentang koprean dulu ya, Mas. Siap. Oke. Nah, untuk koprean ini berarti artinya teman-teman yang belum mengikuti lomba yang ada di Batik TV seperti itu ya, ditampung di Ikala Ramadan Fest. Luar biasa. Ya. Untuk Darbukanya sendiri seperti apa, Mas? Nah, Darbuka ini menurut saya suatu yang event yang dinanti juga, karena ya jurinya itu udah dari Mas Hasan sama Mas Hakim Azahir, yang setiap event di mana-mana pasti puluhan ribu fansnya hadir. Dan Darbuka sendiri belum pernah dilaksanakan festivalnya. Jadi pertama kali di Pekalongan. Dan secara Ikala, nasional pun biasa. Baru informasi dari teman-teman komunitas baru di Banyumas sama terakhir di Demak. Nah, ini mungkin karena saya melihat juga dalam satu kelurahan atau desa di Pekalongan itu pasti punya grup Marawis atau Gambus ya. Nah, ini sebagai media untuk kumpul-kumpul komunitas, juga sharing-sharing tentang Darbuka. Harapannya fanbase yang sedemikian besar bisa hadir di Ikala Ramadan Fest. Itu harapan kita. Baik, kan dari tanggal 4 ya Mas Aan ya. 4 ya. Kemudian 5, 6, 7. Ya. Ini dari 4, 5, 6, 7 ini ada apa saja di situ? Apakah hanya UMKM saja atau ada acara lain seperti mungkin lomba fashion show atau apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan Mas Aan. Ya. Setiap hari kita ada dari tadi yang kita jelaskan, ada Darbuka, ada festival koprean, fashion show pun kita ada. Kita bersinergi dengan SMK Negeri 1 ya untuk menampilkan karya SMKK. Betul. Wow. Nanti ada dari Dekranasda, insya Allah Ibu Inggi juga hadir. Dan kita juga didukung, ada sponsor lah ya yang mendukung kegiatan ini. Dari Wardah ikut mensupport untuk kosmetik dan produknya. Itu. Terus ada lagi lomba masak ya. Lomba masak di hari Kamis ya. Hari Kamis. Terus ada lomba mewarnai lampion juga ada, karena wow, ini kita, menarik. Ada 117 lampion lah, walaupun sederhana sih. Cuma kita sebagai simbolis momen hari jadi Kota Pekalongan yang ke-117. Iya. Oke, baik. Ini lomba lampion ya. Ini saya tertarik. Lebih ke parade aja sih. Kita menampilkan lampion ada 117. Cuma ketika ada lomba mewarnai kita pakai medianya lampion untuk dilukis sama adik-adik. Oke. Lombanya berarti diikuti oleh pesertanya apa saja nih Mas? 6 sampai 9 tahun. Usianya. Iya. Ya. Oh, baik. Berarti ini nanti yang dilepas gitu ya. Itu hasil dari teman-teman. Iya, ada beberapa. Kita masih menunggu jumlah pesertanya ada berapa. Karena target kita yang dipasang itu 117. Dan sekarang sudah berapa orang yang masuk? 25, baru 25. Karena kita masih buka pendaftaran terus. Iya. Sampai nanti eventnya berakhir. Betul seperti itu. Sekali, iya. Nah, pemirsa bisa meramaikan seperti itu ya. Tentang paradenya, kemudian tadi acara-acara yang sudah disebutkan oleh Mas Aan dan Pak Rahmat gitu ya di lapangan Mataram dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. 11. Betul sekali, itu nanti bisa dicatat oleh pemirsa yang ada di rumah seperti itu ya. Pak, Mas, kita masih ingin membahas lebih banyak lagi, tapi kita jeda dulu ya karena ada iklan selepas yang satu ini. Jadi tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusita dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Dan tentunya kita masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, ada Pak Rahmat dan Mas Aan. Salam Ikalah. Gini ya, biar semangat ya. Masih semangat ya Pak ya? Mas ya? Oke, semangat terus nih. Baik, di akhir ini segmen seperti itu ya. Tadi kita sudah membahas serangkaian acara yang ada dari tanggal 4 sampai 9 seperti itu ya. Sudah dijelaskan juga jamnya jam berapa dan lain sebagainya. Nah, mungkin di segmen kali ini ayo ingin mengenal lebih dekat tadi yang belum dijelaskan seperti total komunitas. Seperti itu Pak Rahmat dan Mas Aan. Ini total komunitas yang berkolaborasi untuk acara ini ada berapa ini? Kurang lebih ada 9 komunitas, ada beberapa komunitas klub motor riders, ada mobil juga, ada DX dan lain-lain, terus ada Mata Lensa. Terus ada Jahana Movement, itu teman-teman band indie yang ada di Kota Pekalongan. Itu ya teman-teman yang support di kegiatan ini. Karena selain ada band-band teman-teman yang biasa reguler di kafe, kita juga menyediakan media yang punya karya nih, biar dapat panggung juga gitu kan. Kita taruh band indie punya karya sendiri, itu nanti di hari Sabtu malam Minggu teman-teman band indie Insya Allah bisa hadir di sini Ikalah Ramadan Fest. Ya. Ramaikan seperti itu ya. Berarti total ada 9 komunitas. 9 komunitas. Luar biasa. Dan itu di Kota Pekalongan ya, Kota Mas Pekalongan. Ya? Komunitas Pekalongan ya. Oh wow, luar biasa sekali. Untuk misal ada nih komunitas, pemirsa memiliki komunitas, terus kan ini acaranya belum berjalan seperti itu. Berjalannya tanggal 4. Boleh nggak mendaftar? Boleh banget. Nanti bisa di DM di IG-nya Ikalah _Pekalongan. Itu bisa nanti. Ya itu ya pemirsa ya, bisa dicatat ya. Mungkin barangkali pemirsa yang ada di rumah memiliki komunitas yang menarik gitu ya, dan ingin ditampilkan di Ikalah Fest Ramadan 2023, bisa banget untuk DM Instagramnya seperti itu. Kemudian live musik itu kan berarti hari Sabtu ya Mas Aan ya? Ya, tapi kita setiap hari ada live musik. Oh, ya, oke, baik. Jadi mungkin sore kita santai keluarga, ada akustikan. Untuk malamnya kita band-band yang keren pokoknya di Pekalongan. Kita ada panggung lumayan besar, spek sound juga keren ya, lightingnya yang 8x10 ya. Iya, 8x10. Iya. Wow, sudah bisa dibayangkan ya sebesar apa? Dan aneka kuliner juga banyak sekali nanti hadir di situ. Jadi ajak teman-teman, keluarga, semua lah nongkrong di sini ya, Mas Rahmat ya. Aku juga dengan hari jadi Pekalongan itu, Pekalongan maksudnya masyarakat juga ya ikut merasakan, meramaikan dan ya memeriahkan ya? Betul sekali. Meme ya pokoknya. Ikalah Ramadan pas ini gini karena. Oke. Bertepatan dengan hari jadi Pekalongan. Ya, 117, itu yang bisa dicatat gitu ya, karena ya ini hari jadi Kota Pekalongan ya Pak ya Mas ya. Jadi kita harus ikut meramaikan acara-acara yang ada seperti itu. Oke, luar biasa. Dari serangkaian acara mungkin saya ingin tanya satu persatu gitu ya ke Pak Rahmat dulu deh. Kendala ini Pak, kendala yang dihadapi oleh Pak Rahmat untuk acara ini sendiri seperti apa? Dan kendala dari Ikalahnya sendiri untuk acara ini seperti apa? Ya, kalau kendala itu kan dalam organisasi tiap maksudnya ada perbedaan pendapat gitu, biasa itu, maksudnya ada yang harus begini, ini harus begini. Cuma kan tetap dengan adanya perbedaan itu malah menjadikan kita untuk apa? Lebih solid malah. Lebih solid gitu Mbak. Itu aja intinya kan. Ya alhamdulillah semua terkendali sih gitu. Ya, aman terkendali lah. Luar biasa, aman ya Pak ya kalau dari Pak Rahmat. Kalau dari Mas Aan sendiri nih sebagai selaku ketua si acara ya, saya tahu ya ruwetnya si acara dalam merancang sebuah acara ya, pasti banyak sekali mungkin kritik dan saran yang hadir di sekitar teman-teman Ikalah atau luar sana yang mungkin mengetahui kalau Mas Aan ini adalah si acaranya. Seperti apa Mas? Ya, relatif hampir sama sih dengan Mas Rahmat. Artinya sebuah organisasi, apalagi teman-teman Ikalah ini kan sangat majemuk ya, komplit di sini Mbak. Wah, luar biasa pokoknya Ikalah itu.
Dari A sampai Z ada semua di sini. Bahkan Pak Wali itu termasuk dalam keluarga besar Ikala. Pak Wali Kota. Pak Wali ya? Iya. Pak Aaf ya? Iya, Luar biasa. iya, makanya, walaupun awalnya untuk menyatukan konsep dalam sebuah proposal kita mengalami beberapa rapat ya. Kita tampung ini was. Bahkan kita mungkin lamanya di rapatnya Mas Rahmat ya, daripada di pra eventnya. Itu sebuah yang keren menurut saya, karena ini bismillah, semoga besok opening ini menjadi pecah telur event pertama bagi Ikala. Sukses. Harapannya Wow. itu saya juga sudah berterima kasih mewakili teman-teman Ikala di support pemerintahan Kota Pekalongan yang memfasilitasi izin di kota lapangan Mataram Kota Pekalongan, karena izin di situ sebuah event biasanya susah Mas Rahmat ya. Alhamdulillah Ikala oke-oke aja ini. Ya. Itu aja sih secara umum, saya menikmati, dan ini bismillah menjadi event yang punya manfaat di momentum Hari Jadi Kota Pekalongan. Amin. Di suasana bulan Ramadan kita masih bisa menyajikan event secara religinya juga dapat. Itu Mbak ya, itu aja. Luar biasa ya Mas Aan ya. Berarti tetap aman terkendali ya. Aman. Ya, walaupun agak pusing gitu ya, tapi tetap berjalan seperti itu. Yang penting acaranya bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah seperti itu ya Pak Rahmat ya dan Mas Aan ya. Luar biasa. Nah, untuk event Ikala sendiri ini kan berjalan beberapa hari gitu ya, Pak Rahmat dan Mas Aan gitu ya. Apakah ini pertama kali dilaksanakan atau sebelumnya sudah pernah melakukan event seperti ini gitu Pak Rahmat? Belum pernah, ini maksudnya pionir ya, pertama ya ini Pertama ini. pertama kali ya ini ya, pecah telur maksudnya Ikala ngadain sebuah maksudnya event. Sebuah event. Semoga ya menjadi lancar, berkah dan Amin. ramai ya insya Allah ya. Maksudnya manfaat buat masyarakat juga gitu. Menurut pandangan Pak Rahmat, kemarin itu kan kita sempat ada COVID-19 seperti itu. Tentunya Ramadannya cukup berbeda daripada yang sekarang. Menurut pandangan Pak Rahmat seperti apa melihat event yang sekarang terjadi nih di sekitar kita? Memang sekarang itu kan COVID udah melandai gitu ya, udah nggak ini dulu lagi. Mungkin dengan melandainya COVID ini ya tetap kita maksudnya berkunjung, tapi ya tetap dengan safety, pengaman juga gitu istilahnya gitu, intinya seperti itu aja lah kalau saya. Kalau dari Mas Aan sendiri seperti apa Mas? Mungkin ini menjadi awal kebangkitan ya, khususnya mungkin ini kan teman-teman UMKM kuliner yang dulu sempat terbatasi ya, hanya dijualannya online kan, karena kemarin pandemi ini menjadi suatu momentum bangkitnya teman-teman UMKM. Kita menyediakan kegiatan selama 6 hari kan ya. Harapannya inilah menjadi pemicu bangkit kembali perekonomian khususnya masyarakat Kota Pekalongan. Itu sih. Luar biasa. Programnya dari Ikala sendiri, event ini kan termasuk dalam program Ikala. Adakah program sejenis event juga dari Ikala atau hanya ini saja, Pak Rahmat? Next time lah, tunggu nanti ya. Oke, kita tunggu nanti ya. Tunggu nanti kejutan apa kita dari ini Ikala. Oke. Tadi mungkin bisa di-recall kembali Mas Aan dan Pak Rahmat ya terkait tentang program apa saja yang ada di Ikala. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu, tadi kurang detail seperti itu. Pada Jumbar itu gitu. Iya. Program Ikala satu punya Jumat Barokah. Kita bagi-bagi beras dan sedikit amplop, maksudnya setiap 2 minggu sekali. Terus kita juga punya anak orto asik kita sebagai anak yatim punya 30 untuk biaya sekolah dan lain-lain ya keperluannya. Terus juga kita punya maksudnya pesema pengajian Senin malam. Terus kita juga tiap hari raya Idul Adha kita mengadakan korban, dan juga ya ada olahraga bulu tangkis rutin juga untuk yang touring juga terus yang ngopi-ngopi nongkrong. Tapi ya pokoknya yang hal positif lah, positif aja lah. Positif. Oke.
cukup dari saya itu mungkin. Luar biasa sekali. Nah, Mas, dari Bazar Ikala ini yang menjadi perbedaan dari event-event lain yang ada di Kota Pekalongan apa saja, Mas Aan? Secara umum sih sebetulnya hampir sama, tapi kemasan kita kan karena ini hari jadi Kota Pekalongan, terus juga suasananya Ramadan, ada beberapa misalnya UMKM khusus yang khas ketika kalau Pekalongan jaburan ya, kayak tajil itu yang hadir itu nah salah ini satunya itu ada spesial itu. Khas Ramadan. Khas Ramadan. Ini kayak program Batik TV ya, Pak ya? Nah, nanti ini harusnya kunjungan juga nih ke event kita ya. Iya, harus dong. Iya ya, Itu juga harusnya ya. harus kita Nanti undang, coba kita diskusi undang. dulu ya, Pak Iya. ya. Oke, baik. Ini khas Ramadan berarti jaburan seperti itu, Iya, takjil betul. yang ada apa saja kulinernya? Ada jenis kayak bubur itu ya, bubur itu kan khas kuliner. Terus ada ya pokoknya yang inilah yang jajan itu ada hanya di bulan puasa. Ya, Nah, mungkin itu- pemirsa tidak tahu nih, apalagi generasi sekarang ya, mungkin makanya taunya hadir nih, harusnya datang. kondok ya, Mas Aan ya, Pak ya. Betul. Pizza Berarti gitu ya. iya, Nah, berarti ini yang dihadirkan untuk kulinernya adalah ya khas Ramadan itu ya. ya ada sebagian tapi nggak semuanya. Oh, tidak semuanya, hanya sebagian. Totalnya ada berapa sih, Mas, untuk 60 kuliner? lebih. 60 60 lebih. lebih. Wow, iya. berarti cukup ramai sekali ya. Ya. Karena kan memang lapangan Mataram itu kan luas sekali ya. Ya. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang memang harus dipenuhi seperti Ya, itu. betul. Mhm. Dan kita menyediakan ini kok meja kursi untuk masyarakat ketika nanti mengunjungi Baik, duduk itu ya, santai sambil sambil menikmati menikmati hiburan. Hiburan, nikmatin makanan yang ada Iya. di situ, kuliner. Jangan khawatir pokoknya. Jangan khawatir ya, Nyaman deh pemirsa. pokoknya. Aman, semuanya disediakan oleh Bazar Ikala ya. Keren banget. Jadi harus datang please tanggal 4 sampai tanggal 9 kita ramaikan bersama wisata kulineran, wisata semuanya lah ada di Bazar Ikala seperti itu. Nah, untuk Pak Rahmat sendiri dan Mas Aan, saya tanya satu persatu lagi terkait tentang harapan dan pesan untuk acara ini. Mungkin apa yang tadi belum disampaikan kepada masyarakat atau pemirsa yang di rumah bisa disampaikan. Gitu Pak Rahmat. Silakan. Ya, himbauan maksudnya untuk acara Ikala Ramadan Fest ini bertepatan dengan Hari Jadi Pekalongan. Ya, semoga masyarakat bisa meramaikan itu, bisa kata Mbak. ya, ayolah kita berkunjung ke Ikala Ramadan. Ya, maksudnya biar semuanya aman ya, ramai ya. Aman ramai, betul. Harapannya apa Pak Rahmat untuk acara ini? Sukses acara ini insya Allah. Amin, amin. Ya itu saja atau Ya. ada harapan lain? Eh, Mas Aan boleh. bisa disambung pesan dan kesan serta Ya. harapan untuk acara ini seperti apa? Harapannya momentum ini menjadi sebuah event di Hari Jadi Kota Pekalongan yang bisa memberikan secara perekonomian untuk teman-teman UMKM, dan kita bisa menyajikan sebuah tempat hiburan di Ramadan, ngabuburit sampai malam itu yang benar-benar keren, nyaman, tanpa menghilangkan suasana religi Ramadan. Jadi harapannya ayo datang ke event kita, ramaikan, semarakan momentum Hari Jadi Kota Pekalongan di acara Ikala Ramadan Fest 2023. Luar biasa, Ikala Ramadan Fest 2023 harus diramaikan dan Ya. tentunya untuk informasi tambahan bisa dilihat di Instagramnya ya Pak Ya. Rahmat ya. Betul. Dan Mas Aan ya, Betul sekali. terkait Instagramnya tadi bisa di follow di @ikala_Pekalongan. Nah itu bisa dicatat pemirsa yang ada di rumah. Luar biasa, ternyata kita sudah di penghujung acara Pak Rahmat dan Mas Aan. Baik pemirsa, itulah tadi pembahasan mengenai Bazar Ikala. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rahmat dan Mas Aan sudah berbagi dan sharing terkait bazarnya. Semoga sukses ya acaranya ya, Ya, dan amin. Terima lancar kasih. terus gitu Amin, ya. amin. Oke, sampai acara berakhir yaitu di tanggal 9. Dan pemirsa juga jangan lupa untuk meramaikan acaranya karena ini bertepatan dengan hari jadi, sekaligus kita ada bonusnya yaitu
bulan Ramadan seperti Siap. itu. Jadi bakal menarik banget acaranya. So, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Expose kali ini. Saya Yusita dan narasumber beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa.